Nah, selamat datang di sesi 6 mata kuliah PK Kompas. Untuk hari ini kita akan membahas kembali analisis konsumen dan strategi pemasaran yang kedua. Tujuannya masih sama seperti sesi yang lalu, yaitu teman-teman bisa menjelaskan analisis konsumen dan strategi pemasaran. Tetapi untuk hari ini, kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita memasarkan produk kita dengan menggunakan strategi, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa absen dulu. Sudah absen belum? Udah ya. Oke, jadi untuk hari ini, kita akan membahas beberapa hal yang kembali lagi kalian bisa praktekkan sebenarnya di produk kalian ya, dan bisnis kalian, serta nanti untuk di tugas. Nah, imagine kalian punya produk yang baru, oke? Biar kalian punya satu bisnis, kalian ataupun kalian tidak punya bisnis tetapi kalian pengen bikin bisnis yang baru, kalian sudah punya produk atau jasa. Nah, produk atau jasa itu akan kalian buatkan strategi pemasarannya. Oke? Kalian bayangkan itu dulu. Atau kalian tentukan dulu sampai saat ini supaya pada saat kita saya kasih materinya, teman-teman punya bayangan nih. Oh, yang dimaksud Pak Kendi itu ketika penerapannya seperti ini, gitu ya. Saya kasih waktu 1 menit, silakan kalian bayangkan, kalian tentukan, kalian pengen jualan produk apa, gitu ya. Sambil tak nyalakan AC, panas. Bentar, 1 menit. Bagi yang sudah punya bisnis, ya sudah, kalian pikirkan bisnis kalian aja, supaya nggak terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Gitu ya. Oke. Boleh bisnis, boleh produk, boleh jasa ya, teman-teman ya. Boleh produk atau jasa. Oke, kita akan mulai. Jadi untuk topik hari ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Kemudian segmentasi pasar, target pasar, positioning. Sudah. Jadi ini 4 topik ini yang akan kita pelajari ya. Nah, saya mau flashback lagi tentang materi minggu lalu, karena punya relevansi terhadap topik hari ini ya. Nah, jadi kembali lagi, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian imagine kalian adalah sebuah perusahaan, atau kalian adalah sebuah produsen, gitu ya, di mana kalian itu punya produk ataupun jasa. Oke? Boleh produk, boleh jasa. Nah, Nathan, kira-kira apa? Produk apa jasa nih yang mau kamu bayangkan atau kamu mau tentukan strategi pemasarannya? Kalau saya produk, Pak. Produk apa? Makanan. Oke, makanan. Kalau Maria, apa? Maria Mediatrix, kira-kira apa? Kamu mau menentukan apa nih? Membuat strategi pemasaran apa? Minuman, Pak. Oke, minuman. Sudah ada ya minumannya ya? Sudah pernah buat sih, Pak. Sudah pernah buat. Oke, semoga bisa realisasi lagi ya. Iya, Pak. Gracia. Dennis, apa? F&B, Pak. F&B. Khususnya apa? Produk F&B apa? Kalau untuk yang saat ini saya ada jual. Kalau makanan itu biasanya kayak masakan yang ada Italia, terus ada Chinese juga. Terus kalau yang beverage itu minuman boba. Boba. Oke, good. Joshua, kalau Joshua kira-kira mau Jasa, Pak. jualan apa? Starbucks? Jasa. Oh, jasa. Tak Iya. pikir Starbucks. Jasa apa? Psikolog industri. Apa misalnya? Ya, kayak konsultasi gitu, Pak. Konsultasi industri. Oke, good. Baik, teman-teman mulai tentukan supaya kalian punya bayangan nih, kira-kira seperti apa kalian membuat strategi pemasarannya. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan bahwa entah produk atau jasa yang akan kalian tentukan, yang akan kalian buat, itu harus berdasarkan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Ya, nah kita nggak akan ngomongin tentang need and want-nya konsumen,
karena kita asumsikan bahwa kalian sudah membuat produk dan jasa itu berdasarkan need and want. Nanti untuk lebih detailnya, kita akan bahas ini di mata kuliah KWU, kewirausahaan. Jadi kita akan menentukan dari awal produk atau jasa yang akan kita buat, lalu kita akan menganalisis bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu kemudian kita turunkan menjadi strategi pemasaran. Nah, itu konsepnya KWU. Tetapi di sini, kita akan fokus pada bagaimana membuat strategi pemasaran yang asumsinya produk dan jasanya itu sudah kalian tentukan. Oke, nah, titik berat materi hari ini pada hal ini. Kira-kira apa? Ada informasi apa yang ada di sini? Kita punya produk atau jasa, dan kita mencoba memenuhi need and want-nya konsumen. Tetapi ada apa kira-kira di sini? Masih ingat nggak materi minggu lalu? Kira-kira di gambar ini ada gambar apa? Kalian jual... Ada kompetitor-kompetitor nggak sih, Pak? Oke, good. Ada kompetitor-kompetitor. Nah, jadi strategi pemasaran intinya adalah strategi-strategi yang akan kalian lakukan untuk memasarkan produk kalian dengan dua tujuan sebenarnya. Tujuan pertama adalah untuk mencapai dan memenuhi need and want-nya konsumen. Dan tujuan yang kedua adalah bagaimana kalian itu bisa stand out dari para kompetitor ini. Itulah kenapa kita harus membuat strategi pemasaran. Meskipun memang tujuan ketiga adalah bagaimana produk atau jasa kalian, brand kalian ini menjadi makin luas, menjadi makin expand, menjadi perusahaan kalian makin scale up, makin berkembang, kayak gitu. Nah, itulah kenapa strategi pemasaran kita akan belajar hari ini. Loh Pak, kenapa kok kita bukan belajar tentang strategi sales? Ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar marketing dan sales. Tidak, kita akan belajar dulu bagaimana kita akan memasarkan suatu produk, barang atau jasa. Gitu. Jadi, 3 tujuan utama dari strategi pemasaran adalah agar supaya kita bisa expand perusahaan kita bisa memenuhi need and want-nya konsumen, dan kita bisa stand out, kita bisa berbeda, kita bisa lebih unggul daripada kompetitor-kompetitornya kita. Itulah kenapa kita perlu belajar strategi pemasaran. Oke, nah, ketika kita ngomongin tentang strategi pemasaran, itu akan berkaitan dengan marketing manajemen. Nah, kalau minggu lalu saya nggak bahas ini, tetapi minggu ini kita akan bahas. Jadi, kembali lagi, kalau kalian punya perusahaan, you have on your mission, vision, and values. Karena di mission, vision, and values ini akan kalian turunkan menjadi grand strategi kalian. Grand strategi kalian adalah strategi utama kalian untuk mengembangkan perusahaan kalian. Entah itu strategi di bidang marketing, entah itu strategi di bidang produksi, entah itu strategi di bidang operation, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk pengembangan SDM, pengembangan human resources, itu harus berdasarkan mission, vision, dan value perusahaan. Nah, ketika kita ngomongin tentang grand strategi atau rencana besar atau strategi yang besar di suatu perusahaan, strategi itu yang paling penting harus bisa terukur. Harus bisa objektif dan terukur. Dan biasanya terbagi menjadi strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Nah, kalau pendek itu biasanya 1-3 tahun strateginya. Kalau menengah, itu biasanya dari 3 tahun sampai 5 tahun, atau mungkin ada yang 7 tahun. Kalau yang panjang, itu sudah 5 atau 7 tahun sampai 10 tahun. Loh Pak, kalau lebih dari 10 tahun apa? Itu visi namanya. Rencana jangka panjang, itu pandangan jauh ke depan. Gitu. Oke? Nah, di bidang ini, di bagian ini, kalian sebagai owner perusahaan, kalian mulai untuk menentukan yang namanya formulasi strategi. Atau kalian mulai membuat strategi. Belum membuat program kerja, tetapi kalian membuat strategi. Kira-kira bisnis saya mau dibawa kemana? Loh Pak, misalnya Dennis bilang, saya cuma jualan boba Pak. Jangan pernah menggampangkan suatu bisnis kalian. Karena kalau misalnya kalian sudah menggampangkan, aku cuma jualan kayak gini, aku nggak perlu lagi gini. Nah, kalian nggak punya landasan, kita nggak punya landasan untuk berbisnis kayak gitu. Untuk kedepannya mau dibawa kemana? Yang penting aku cuan kayak gitu.
Loh, iya, oke, kamu cuma cuan kayak gitu. Tetapi sustainability bisnismu gimana? Yang paling penting saya tanya ke kalian. Yang penting mana? Kalian dapat untung atau bisnis kalian sustain? Mana yang lebih penting? Sustain, Pak. Apa itu sustain? Apa itu sustain? Kalau ada bahasa-bahasa saya yang nggak dipahami, info ya, karena saya mulai menggunakan bahasa-bahasa bisnis ya, supaya teman-teman belajar juga bahasa-bahasa bisnis. Bertahan, Pak, dalam jangka panjang. Betul. Nah, sustainable itu berarti bisnisnya bertahan dalam jangka panjang. Contoh kayak gini, saya mau tanya ke Dennis. Kamu bikin boba, gitu ya. Kamu pengennya kamu untung di sini atau bobamu ini menjadi terkenal dan long terms? Menjadi terkenal, Pak. Ya, terkenal. Kenapa? Soalnya kalau misalnya cuma mikirin untung kan, maksudnya lokasinya kan juga di situ-situ aja gitu loh, Pak. Jadi otomatis ya yang beli orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya diperluas kan bisa punya banyak cabang, terus otomatis customer-nya juga lebih banyak. Yap, oke, logikanya dapat. Nah, itu betul. Jadi kalau misalnya kalian cuma memikirkan untung aja untuk sekarang, gitu ya. Ya, nanti untuk apa namanya keberlanjutannya seperti apa. Tetapi ketika bisnis kalian sustain, ketika bisnis kalian apa namanya menetap dalam jangka waktu yang lama dan kalian punya program-program pengembangan, ya pasti untung akan mengikuti. Logikanya gitu. Karena bisnis itu akan bertahan ketika dia bisa ada untung. Kalau dia nggak ada untung, ya akan susah untuk bertahan. Loh Pak, aku punya modal banyak Pak. Jadi meskipun aku rugi, aku bisa bertahan lah. Sampai kapan modalmu ada? Kalau misalnya kamu, oke, bisnismu bertahan 10 tahun, tetapi ternyata 10 tahun itu kamu menggunakan modal, tapi bukan menggunakan keuntungan. Nggak akan lama bertahannya. Kayak gitu. Nah, itu adalah dasar dari misi, visi, dan value. Jadi akan penting bagi kalian sebenarnya untuk menentukan misi, visi, dan value ini. Pak, aku loh Pak cuma usaha, misalnya Marcelin bilang, cuma usaha apa namanya? Stretch apa? Stretch marks. Ya. Nah, apa aksesoris untuk masker? Lah, kalau misalnya Marcelin punya apa namanya visi ke depan gitu ya, dia akan bilang, aku ini nggak hanya tentang yang masker aja, aku akan membuat produk aksesoris yang stylish, yang fashionable kayak gitu, sehingga sustainability bisnisku akan bertahan, kayak gitu. Nah itu namanya visi teman-teman. Jadi kalian mau bikin bisnis sesederhana apapun, yang penting kalian punya visi. Loh Pak, aku bingung Pak bikin visi. Oke, gampangannya gini, kalau kalian punya satu bisnis, kalian harus bisa tentukan tujuan kalian itu membuat bisnis itu apa, dan kira-kira nanti someday, 10 tahun ke depan, bisnis kalian ada di mana. Loh Pak, aku nggak berbakat bisnis Pak. Oke, nggak berbakat bisnis nggak apa-apa. Misalnya kalian pengen sebagai seorang pekerja, kayak gitu ya. Kalian menjadi seorang pekerja kantoran. Aku pengen menjadi pekerja kantoran aja Pak. Even kalian menjadi seorang pekerja kantoran, kalian harus memiliki visi juga. Jangan sampai, oh Pak, yang penting aku keterima pekerjaan Pak. Oke, 10 tahun mendatang kamu harus ada di posisi mana? Kamu harus punya visi. Oh, 10 tahun mendatang aku pengen jadi seorang manajer Pak. Nah, itu udah visi. Clear ya? Nah, jadi intinya adalah entah kalian pengen bikin bisnis, entah kalian pengen bikin kerja di kantoran, kalian harus punya visi, misi, dan value. Itu yang paling penting. Gitu ya. Pak, aku nanti lulus mau nikah aja, Pak. Loh, itu perlu visi juga. Iya kan? Kalian 10 tahun mendatang mau dibawa kemana hubungan kalian? Itu perlu visi juga. Kalian nanti someday akan berkeluarga, kalian harus punya visi juga. Gitu. Tapi ini belum related sama kalian. Kalian lulus dulu, ojo mikir itu ya. Kecuali Nathan mungkin ya. Nathan, kapan Nathan? Belum, Pak. Belum ya. Ojo lulus dulu. Ya, Pak. Gitu. Nah, salah satu bidang atau salah satu grand strategi yang ada di perusahaan adalah grand strategi marketing and sales. Jadi,
marketing strategi, sales strategi harus tetap berdasarkan visi, misi, dan value dari perusahaan kalian. Gitu. Nah, dari grand strategi ini, teman-teman, kalian turunkan menjadi program kerja. Gitu. Gampangannya seperti itu. Oh, strategi saya pengen bisnis MOBA saya menjadi terkenal di Jawa Timur. Dennis bilang kayak gitu. Nah, itu strateginya. Oke, strateginya dengan cara apa? Dengan cara saya mau menggunakan media sosial. Oke, media sosial itu adalah grand strateginya Dennis. Tetapi, grand strateginya Dennis menggunakan media sosial harus diturunkan menjadi program kerja. Intinya, oke, Dennis mau menggunakan media sosial. Mekanismenya gimana? Operasionalnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Oh, saya mau menggunakan Instagram Ads. Oh, saya mau menggunakan jasa strategi Instagram marketing. Saya mau sewa, kayak gitu. Nah, itu adalah programnya Dennis. Diturunkan dari mana? Dari grand strategi tadi. Nah, di setiap program itu harus punya anggarannya. Gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Kalau enggak, nanti bingung. Karena ini benar-benar bisnis banget materinya. Gitu ya. Oke. Nah, di program kerja ini disebut sebagai implementasi strategi. Logikanya sederhana. Formulasi strategi adalah kalian rencana, no? Implementasi strategi adalah kalian terapin. Clear? Gampang ya? Jadi, kalian merancang strategi itu namanya di grand strategi berdasarkan visi misi value. Kemudian kalian turunkan grand strategi kalian menjadi program-program yang lebih detail. Itu namanya implementasi strategi. Contoh, kalau di Fakultas Psikologinya kita, di Ormawa, kalian bikin program kerja, itu ini kan anak-anak Ormawa ya, rata-rata ya. Kira-kira untuk kalian bikin program, PF, kemudian Psikologi Challenge, itu yang di mana itu? Formulasi strategi atau implementasi strategi? PF, Challenge itu. Yang mana kira-kira? Formulasi. Nope, bukan. Kalau pas buat program kerjanya, Implementasi. udah jalan. Kok ketukar-tukar? Apa? Suara aku jelas, Pak? Jelas. Oh, ini. Kalau pas program kerja, kalau menyusunnya program kerja itu formulasi. Tapi kalau sudah jalan acaranya udah kayak proses progres. Misalnya bikin rundown, bikin anggaran, itu masuk di program kerja. Oke, thank you Marcelin untuk jawabannya. Tak hold dulu ya, saya hold dulu. Yang lain, Natania. Tadi Natania coba jawab apa? Kalau masih mikir-mikir strategi kayak bahas rundown dan lain-lain, menurut saya masih formulasi. Tapi kalau hari H acaranya, Pak. Oke, mikir dulu, nggak apa-apa. Iya benar, kalau pas hari H baru implementasi. Oke, saya hold dulu jawabannya Natania. Yang lain, gimana? Kalau PF, saya challenge, itu implementasi strategi atau formulasi strategi? Program saya challenge, program PF, itu implementasi strategi atau formulasi strategi? Silakan, yang lain. Implementasi menurut saya, Pak. Kenapa, Grace? Karena kan di atasnya itu kalau misalnya yang grand strategi sebelum kita melaksanakan adanya proker itu kita ada tujuan dari divisi itu yang membuat proker tersebut ya apa ya program tersebut ya itulah Pak. Oke. Jadi menurut saya sih termasuk implementasi sih. Termasuk. Jadi program PF, programnya ya, program PF itu adalah implementasi, gitu ya. Nah, iya. Oke, saya hold dulu punyanya Grace. Silakan yang lain. Thank you, Grace. Silakan. Satu lagi. Siapa? Yehes? Gimana Yehes? Kalau menurut Yehes? Wah, Yehes gak ono ini. Oke, sekarang saya tanya dulu nih.
Ada di chat. Implementasi, Pak. Kenapa kok implementasi? Yes, open mic aja, yes. Kamu lagi itu, tah? Nggak online, tah? Oke, kita lanjut dulu ya. Supaya nggak itu. Sekarang saya tanya, PF atau saya challenge, itu diturunkan dari mana? Atau kenapa kok dibuat acara itu? Atau kenapa kok program Ormawa itu ada? Ayo. Ayo, ada Ormawan di sini. Gimana? Jangan sampai kalian pelaksana aja. Ayo, ini saya mengajak kalian berpikir sebagai owner of a business, bukan sebagai pelaksana aja. Ayo, PF, saya challenge itu kenapa kok bisa ada? Diturunkan dari mana? Atau program PPK, waktu kalian orientasi itu formulasi strategi atau implementasi strategi? PPK, Sadari, LKMM, itu apa? Ayo, implementasi atau formulasi strategi? Ada ya? Kalau di chat, formulasi. Saya ingin menjawab, Pak. Kalau yang kayak Sadari itu cenderung ke formulasi, Kak. Apa, Pak? Soalnya kan masih di bimbingan gitu kan, Pak. Belum merana ke arah prakteknya. Sedangkan kalau implementasi kan ke arah prakteknya itu seperti program-programnya Ormawa kayak Cypher dan sebagainya gitu. Cypher, Cycel gitu, Pak. Oke, thank you, Josh. Saya hold jawabanmu. Nah, sekarang pertanyaannya yang sama. Oke, Sadari itu gimana? Sadari, LKMM, kayak gitu. Itu diturunkan dari mana? Atau kenapa kok itu ada? Kayak sebagai basicnya nggak sih, Pak? Maksudnya kayak landasan-landasan kita sebelum mengarah ke implementasi strateginya gitu loh, Pak. Kayak bimbingan-bimbingannya, kayak dikasih teorinya seperti apa. Kan awal-awal gitu kan. Agar supaya apa? Kenapa kok kamu perlu dikasih bimbingan-bimbingan? Supaya ngerti, Pak. Ngerti tentang? Iya, maksudnya kalau ya tentang, karena kalau itu kan acaranya Fakultas Psikologi WM ya, berarti ya tentang fakultas yang yang sangkut pautnya dengan Fakultas Psikologi WM begitu, Pak. Oke. Nah, thank you, Josh. Saya leading ya. LKMM, Sadari, PF, saya challenge dan sebagainya itu adalah program kerja. Ya enggak? Program kerja ini diturunkan dari tujuan besar Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala terkait dengan visi misi fakultas, visi misi nilai fakultas. Visi misi fakultas adalah menjadi agent of change dan experiential learning, gitu kan? Agent of change, kemudian scientific vision-nya kita proses psikologi dan sebagainya. Itu adalah grade strategi kalian. Harapannya adalah para mahasiswa ini, misalnya contohnya LKMM, peserta ini kalian bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan jiwa kepemimpinan di dalam diri kalian. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena harapannya berdasarkan visi misi Fakultas Psikologi, kalian bisa menjadi agent of change. Salah satu kalian bisa menjadi agent of change adalah ketika kalian memiliki jiwa kepemimpinan. Baru diturunkan jadi program. Nah, LKMM, Side Challenge, dan sebagainya itu adalah implementasi strategi. Dia ada di ranah ini, teman-teman. Dia ada di ranah program ini. Misalnya LKMM ya. LKMM itu diturunkan dari Grand Strategi. Grand Strategi apa? Mahasiswa psikologi menjadi agent of change. Kayak gitu. Nah, Grand Strategi ini diturunkan dari mana? Misi value fakultas. Misi visi value fakultas ini diturunkan dari mana? Visi misi value universitas. Gitu. Jadi gampangannya kayak gini nih. Kalian punya usaha jualan, misalnya jualan HP, gitu ya. Paling gampang jualan HP. Nah, visi kalian adalah menjadi distributor HP nomor 1 di Jawa Timur.
Grand strategi kalian adalah kalian akan kalian akan menguasai pasar di Jawa Timur. Itu grand strategi kalian. Itu formulasi strategi. Caranya gimana? Pakai media sosial, pakai kemudian flyer, sebanyak itu masuk di program, teman-teman. Gitu. Nah, tadi ada yang bilang, loh Pak, kalau misalnya masih perencanaan, itu masuk di formulasi. Tapi kalau sudah diimplementasi, itu masuk di, kalau sudah pelaksanaan, sudah eksekusi, masuk di implementasi. Nah, entah dia perencanaan program, sampai pada pada eksekusinya, dia tetap masuk di sini. Ini loh, kalian lihat. Program dan anggaran, departemen personal, kemudian pelaksanaan. Di tahap ini adalah tahap perencanaan. Di sini tahap pelaksanaannya. Nah, entah dia perencanaan maupun pelaksanaan, itu harus bisa terukur. Gitu, teman-teman. Clear ya? Nah, sebenarnya ada satu lagi nih. Nah, harapannya adalah dengan adanya program dan anggaran dan implementasi strategi ini, yang diturunkan dari grand strategi ini, harus bisa kalian evaluasi. Ya apa? Program-program kalian itu sudah bisa mewujudkan visi misi belum? Itulah sebabnya saya pengen tanya nih di sini ya Ormawa. Saya challenge sama PF, kalian evaluasi nggak? Ayo, dievaluasi. Apakah evaluasinya itu kalian relatedkan dengan grand strategi kalian? Belum tentu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalian tahu grand strategi fakultas? Atau pertanyaan paling mendasar, apakah kalian tahu misalnya kalian akan menjadi mahasiswa yang seperti apa nantinya? Ayo. Ini basic loh ya. Setelah kalian lulus dari psikologi WM, value apa yang harus kalian kuasai? Sudah tahu belum? Kira-kira Arya sudah lulus dari Fakultas Psikologi, dia memiliki value-value apa? Sudah tahu atau belum, teman-teman? Ayo. Belum. Siapa yang belum tahu? Katakan. Kapopo, ini kita saling sharing. Grace belum tahu, Marcelo belum tahu, Arya belum tahu. Berarti ini adalah proses evaluasi. Berarti itu masukan bagi kami. Bagaimana kita sebagai di fakultas harus membuat program-program, harus merumuskan strategi-strategi agar supaya kalian menjadi lebih jelas. Ketika kalian lulus, kalian bisa jadi apa? Atau ketika kalian lulus, kalian punya value apa sebagai lulusan Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya. Nah, kenapa kok kita harus benar-benar tekanin dulu masalah ini? Supaya teman-teman punya bayangan nih. Aku sudah punya bisnis. Tadi kalian sudah tentukan. Ada yang F&B, ada yang produk, ada yang jasa. Joshua tadi jasa. Bisnis kalian ini sudah punya visi, misi, value atau belum? Kalau belum punya visi, misi, dan value, mulai ditentukan. Pak, terlalu ribet Pak kalau visi, misi, dan value. Oke, kalau kalau pengen yang simple, tentukan kalian pengen jadi apa dengan bisnis kalian. At least 10 years from now, kalian ada di mana? Kalian harus mulai bayangkan itu, gitu loh. Loh Pak, saya belum lulus Pak, saya belum itu. Ya, nggak apa-apa, jangan pakai alasan itu sebagai kalian nggak bisa tentukan tujuan, visi, dan misi. Kenapa? Kalau kalian nggak bisa tentukan itu, kalian membuat marketing strategi akan tanpa arah. Contoh, Dennis, kamu sudah bikin strategi marketingmu apa aja untuk bobamu? Kalau saat ini masih sosial media sama langsung kayak Japri gitu Pak, buat nawar-nawarin. Japri, oke. Kamu punya ukuran nggak dikatakan Japrimu itu berhasil sebagai strategi marketingmu? Kalau apa? Belum ada sih Pak. Nah, terus kalau misalnya kamu Japri gitu, itu ada cost-nya nggak kira-kira? Ada kerugian nggak yang kamu alami? Kalau misalnya kamu nggak ukur? Enggak sih Pak. Yakin? Iya kayaknya. Coba yang lain. Ada kerugian apa yang ditimbulkan dari Dennis kalau misalnya dia share-share, dia japri-japri, dia pakai sosial media tanpa ada yang terukur? Apa kerugiannya? Kita ngomongin teknis sekarang ya. Tadi kan konsep. Waktu, oke. Waktu, betul? Kuota, Pak. Nah, ya Nathan ini memang Anjen wes itu ya, sudah terjun di lapangan dia, jadi sudah berpikir teknik.
Ya kuota. Pernah dihitung nggak kuotanya? Nah, Pak, saya pakai WiFi, Pak. Jadi gratis loh. WiFi itu Pak ada duit nggak? Atau gratis nih? Atau gratis? Gratis nggak bayar kuota? Atau setiap kali kamu bayar, Pak. bayar? Tak mungkin Bayar. kamu setiap kali japri-japri gitu atau sosial media kamu nongkrong di kafe gitu kan? Sedangkan kamu nongkrong di kafe pun ada biaya. Nah, itu yang harus kalian. Kenapa kok penting untuk memperhatikan grand strategi? Karena ada dampaknya pada kos-kos yang tidak terlihat. Nah, kalau itu dibiarkan, invisible cost namanya. Nanti ini catatan aja buat teman-teman pengetahuan baru. Invisible cost itu yang bikin yang namanya kalian rugi. Rugi itu artinya overhead cost. Gitu. Cost yang seharusnya kalian bisa optimalkan itu nggak kalian hitung. Nah, itu makanya saya bilang dalam proses implementasi strategi harus ada pengukuran, harus ada measure. Di grand strategi pun harus ada pengukuran. Dennis harus, contoh saya pakai contohnya Dennis ya. Dennis harus tahu nih, kamu menggunakan media sosialmu tuh targetmu apa? Contoh, saya menggunakan promosi media sosial dengan target follower saya dalam 1 bulan mencapai 1.000 followers. Nah, itu udah terukur, teman-teman. Ketika saya post, minimal like saya itu 20. Itu sudah terukur. Nanti kalau kalian belajar tentang marketing intermediate, jadi yang levelnya lebih tinggi, bagaimana setiap kali posting, likes, komen, dan sebagainya itu, kalian konversikan menjadi uang. Jadi misalnya 100.000 gitu ya, kalian kuotanya 100.000. 100.000 itu kalian akan pecah menjadi beberapa strategi marketing. Dan itu terukur semuanya. Misal nih, kalau dengan 100.000 kalian punya kuota berapa? Kuota itu bisa kalian menggunakan untuk berapa lama interaksi di media sosial, berapa lama kalian akan japri-japri seperti itu. Dan itu semuanya harus terukur. Cuma itu nggak usah bingung, sekarang itu banyak aplikasi, banyak apps yang bisa kalian gunakan untuk bantu kalian. Gitu. Tapi ini saya ceritakan dulu kenapa kok ini penting banget gitu ya. Nah, ketika kita ngomong marketing strategi, kembali lagi, pertama organization strategi, kemudian marketing strategi, kemudian marketing plan ya. Lalu marketing activities, dan kemudian business result. Hasilnya gimana? Ini yang lebih simple daripada dibandingkan yang tadi, yang ini ya. Ini lebih simple. Bisnis kalian goals-nya apa? Tujuannya apa? Visi misinya apa? Diturunkan menjadi strategi atau marketing plan, rencana marketing. Kemudian diturunkan menjadi aktivitasnya seperti apa? Realisasinya gimana? Eksekusinya seperti apa? Itu marketing activities. Dan terakhir adalah business result-nya. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini saya mau mengajak kalian berpikir bodoh-bodoh aja nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak usah harus detail. At least kalian punya ada bayangan gitu ya. Ketika saya punya bisnis, ketika produk saya sekarang existing, sekarang produk saya ada, akan saya bawa kemana marketing strateginya, gitu ya. Oke, ketika kita ngomongin tentang marketing strategi, kita akan ada beberapa proses. Rumusnya adalah STP. STP itu rumusnya kita. Oke, kita pegang dulu STP. Sierra, Tekno, Panda. STP. Kuncinya STP. Nah, STP itu apa? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah S, segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu gimana? Kalau menurut kalian segmentasi pasar itu apa? Dari yang kalian dengar-dengar. Segmentasi pasar itu apa? Pakai bahasa kalian sendiri nggak apa-apa? Segmentasi pasar. Target penjualan, Mbak. Target penjualan. Oke. Target penjualan seperti apa, Nathan? Ya, kita mau menjual produk kita itu ke kalangan yang seperti apa? Yang ke misalnya kayak ibu rumah tangga atau ke anak muda, orang dewasa. Oke, good. Jadi ke siapa kita mau jual produk dan jasa kita? Gitu ya, Nathan ya?
Iya, Pak. Oke. Yang lain, apa itu segmentasi pasar? Pengelompokan, Pak. Pengelompokan seperti apa? Jadi dikategorikan segmen pasar mana yang kita akan pilih untuk ditargetkan. Oke, pengelompokan segmentasi pasar mana yang akan kita kelompokkan? Logikanya begini. Ini kan banyak orang nih, ya kan? Ini banyak orang nih. Di sini ada bobanya si Dennis. Ini bobanya si Dennis. Tanya. Ini adalah maskernya si Marcelin. Itu ya. Ini masker apa kacamata ini jadinya? Ya wes, pokoknya anggapannya ini masker lah ya. Oke. Ini kita. Ini masyarakat. Dennis jualan boba. Marcelin jualan masker. Jualannya ke siapa? Ayo, jualannya ke siapa? Apakah ke semuanya? Apakah ke semuanya ini? Kenapa kok enggak, Grace? Karena kalau yang strap mas lebih ke arah perempuan yang umurnya lebih muda yang suka fashion. Tapi kalau mungkin Dennis mungkin karena dia kan masih di daerah rumahnya, jadi mungkin targetnya ya sekitar rumahnya itu. Tetangga-tetangganya atau gimana. Yap. Nah, kalau kita jual seperti ini, kita nggak fokus, program marketing yang diadakan oleh Dennis, program marketing yang diadakan oleh Grace itu jadi mubazir. Siapa yang akan kalian bidik? Makanya harus dikelompokkan dulu ini. Tambahan logika. Tambahan logikanya begini. Ini harus tahap dulu. Ini ada sekumpulan orang. Oke? Ada sekumpulan orang banyak. Dennis nggak tahu nih, Marcelin nggak tahu nih yang mana nih yang harus kita jualin. Nah, supaya kita bisa lebih clear, kita pisahin. Betul tadi, kita kelompokin. Oh, kelompok orange, kelompok hijau, kelompok ungu, kelompok merah. Dengan seperti ini kita bisa lebih jelas sasaran kita kemana. Kalau misalnya kita yang ada di sini, ini terlalu banyak, terlalu melebar. Kita nggak fokus, kita jualannya di mana. Sedangkan kalau ini kita bisa fokus, kita mau jualan di mana. Apakah jualan di orange, jualan di ungu, atau yang mana? Jadi segmentasi pasar itu apa, Pak? Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar ke dalam segmen yang berbeda. Segmen itu adalah kualifikasi, kelompok. Oke, ingat, kata kuncinya adalah pengelompokan ke dalam segmen yang berbeda. Loh, Pak, pengelompokan itu maksudnya gimana? Jadi, pengelompokan itu harus didasarkan pada keinginan atau kebutuhan yang sama. Contohnya di gambar ini, kalian mau jualan boba, kalian nggak tahu siapa yang butuh, siapa yang ingin boba. Kalau misalnya kalian bikin strategi marketing di semuanya ini, misalnya nih, si ini, dan si ini. Mereka bertiga tok yang suka boba, yang lain nggak. Nah, tetapi kalian pasarkan ke semuanya. Rugi nggak kalian? Rugi. Ingat, loh Pak, kenapa kok kita pasarkan ke mereka tapi rugi? Ya kan program itu ada budget. Ingat ya, program itu ada budget. Gitu. Oke, itulah sebabnya kenapa kok kalian harus mengelompokkan, harus tahu dulu kelompok mana yang membutuhkan produk kalian, yang ingin produk kalian. Dennis sudah tahu belum kelompok mana yang ingin bobamu? Kalau di daerah saya itu biasanya kayak dari sekitaran SD, tapi range-nya tuh lumayan luas, Pak. Jadi sampai sekitar umur 30-an itu masih beli. Masih beli? Oke, masih ingin gitu ya. Tetapi kamu sudah tahu belum secara spesifik pasar mana yang paling suka produkmu? Lebih ke remaja sampai dewasa awal. Lebih ke remaja, dewasa awal. Itu yang suka boba atau suka produkmu? Ayo, ada beda loh. Paham ya maksudnya ya? Itu yang kamu analisis, dia yang suka boba atau yang suka
bobamu. Itu dua hal yang berbeda. Sepertinya suka boba, Pak. Suka boba. Nanti saya di akhir nanti saya kasih contoh, kalian boleh praktek. Kebetulan Desember kemarin selesai saya membantu klien saya untuk melakukan segmentasi pasar di produk barunya. Jadi produknya itu kebetulan beverage, minuman. Jadi dari 0 sampai sekarang kita lagi bantu untuk positioning. Nanti tak ceritakan gimana prosesnya supaya kalian bisa terapin. Oke, gitu ya. Nah, oke, bagaimana Pak cara kita untuk mengelompokkan keinginan atau kebutuhan yang sama? Jadi mekanismenya begini. Caranya gini. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian teliti dulu seluruh pasar. Kalian benar-benar harus cari tahu dulu. Pasar kalian itu siapa? Misalnya nih, kalian langsung tentukan, aku pengennya produkku ini di Surabaya. Berarti kalian harus teliti karakter orang Surabaya itu gimana. Oke? Kalian harus teliti benar-benar, cari tahu. Pak, cari tahunya gimana? Yo, kalian sudah belajar Opsin kan? Nah, itu kalian gunakan Opsin kalian, observasi dan interview. Atau kalian cari di internet, itu boleh. Pokoknya cari data, bagaimana gambaran orang Surabaya. Kira-kira menurut kalian, gambaran konsumen Surabaya itu gimana sih? Sudah pernah tahu belum? Saya mengelompokkan kalau golongan pembeli orang Surabaya itu berdasarkan mall-nya. Tapi ini nanti saya hapus kalau saya mau upload di YouTube. Karena takutnya orang tuh akan tersinggung. Meskipun ini udah penelitian ya. Jadi, kalau misalnya orang-orang yang ada di TP, gitu ya, dia cenderung akan ekonomi merata ya, atas ke bawah, meskipun cenderung menengah ke bawah yang di TP itu. TP yang 1, 2, 3 ya, kalau TP 6 sudah high class. Ada window shopping-nya, tetapi mereka akan gampang untuk melakukan pembelian. Jadi spend money-nya itu cukup cepat. Karakternya begitu. Itu akan berbeda dengan karakter konsumen di Atom, teman-teman. Apalagi Atom hari Minggu, Sabtu Minggu. Wah, beda. Karakter konsumen Atom, makanya saya bilang ini harus disensor. Karena ini bisa saja orang akan ngomel gitu ya, meskipun kita survei. Kalau karakteristik konsumen di Atom, apalagi karakteristik konsumen hari Sabtu dan Minggu, gitu ya, adalah orang yang bisa spend money banyak, tetapi perhitungannya sangat-sangat perhitungan. Beda 1.000 aja, beda 2.000 aja, itu dipermasalah no. Toko sebelah beda 1.000, toko di sini 2.000. Oke, kalau orang-orang yang ada di GM atau di di Landmark yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Sekarang kan sudah lebih merata. Itu adalah karakter-karakter yang gengsian. Wah, yang penting saya tampil oke. Saya nggak peduli nanti mau belanja apa, yang penting outfit saya OOTD hari ini. Nah, itu karakteristiknya. Atau kalau kalian pergi ke misalnya dulu ada di ITC. Kalau di ITC beda lagi. ITC karakteristik konsumennya, yang penting murah. No. Makanya kan mereka sering bilang, mari mampir, mari boleh mampir gitu ya. Itu akan sama karakternya dengan di PGS. Kalian tahu PGS nggak? Pernah ke sana nggak? Coba kalian masuk ke sana. Kalau misalnya kalian mau survei pasar, surveilah pasar pada waktu weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena di Jumat, Sabtu, Minggu itu karakteristik konsumen Surabaya itu akan nampak banget. Akan lebih real daripada hari biasa, daripada weekdays. Kayak gitu. Nah, kalian adakan penelitian seperti itu, teman-teman, untuk tahu karakternya masyarakatnya Surabaya itu gimana. Itu akan berbeda dengan karakteristik orang Manado, teman-teman. Ini saya cerita dari pengalaman saya sebagai orang Manado ya. Ya, untungnya udah sebagai orang Surabaya ini ya. Jadi budayanya udah agak berbeda. Kalau orang Manado, apalagi pada saat Natal nih ya, Natal dan Tahun Baru itu kan suatu pesta yang wow bagi orang Manado dan orang Sulawesi Utara. Mereka rela untuk jual ternaknya untuk datang ke kota Manado demi belanja baju. Kalian tahu kalau misalnya Natal dan Tahun Baru, saya kebetulan itu bantu
bantu untuk apa namanya di retail. Jadi di bagian kasirnya itu kan nge-packing barang tuh itu cuapek minta ampun. Karena kenapa? Kalau Natal tahun baru, let's say udah tanggal 23, 22, mereka akan belanja baju itu hampir 1 koper. 1 koper, teman-teman. Belanja baju loh. Terus tak tanya, kita sering tanya, Bu, kenapa kok Ibu spend money begitu banyak untuk itu? Loh, perayaan Natal tahun baru itu harus dibuat megah. Ini orang-orang yang kuno. Jadi tanggal 24 pas misa itu pakai baju baru, 25 itu pakai baju baru, 25 pagi kan ke gereja, 25 siang sampai sore kan terima tamu tuh. Itu pakai baju yang berbeda, teman-teman. 26 itu masih ada Natal kedua istilahnya, pakai baju yang baru. Sampai 31 tanggal 1 itu pakai baju yang baru. Nah, itulah mengapa pebisnis fashion, apalagi toko online, akan mulai berseleweran ketika mulai bulan Desember di Manado. Karena mereka paham karakteristik orang Manado itu atau orang Sulawesi Utara ketika dia akan Natal, itu akan seperti itu. Daya belinya akan tinggi banget. Itulah kenapa kalian mekanisme pertama adalah teliti dulu pasar kalian bagaimana. Keseluruhan ya. Kita belum ngomongin tentang spesifik market kalian. Jadi keseluruhan, karakteristik konsumen di suatu daerah itu gimana. Kemudian, setelah itu kalian tentukan dari semua karakteristik orang tersebut, kalian mau masuk kelompok yang mana. Kelompok yang mana ini berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan beberapa variabel ini. Yang pertama adalah berdasarkan geografi. Jadi kita menentukan pasar kita berdasarkan geografinya kita. Negara, daerah, kota, iklim, kawasan pemukiman. Contohnya kayak contoh di Manado tadi. Pasar di Manado itu terbagi menjadi 2 kalau secara geografi. Pasar kota Manado dan pasar daerah di sekitar Manado. Jadi Tomohon, Tondano, dan sebagainya. Itu geografi. Karena tipikal atau karakteristik orang-orang kota Manado dan kota di sekitar Manado itu akan berbeda. Karakteristik pembeliannya. Makanya kita harus segmentasi berdasarkan itu dulu. Kita tentukan geografisnya apa. Kalau kayak Dennis nanti bisa tentukan geografiknya. Di daerah mana? Di daerah kecamatan apa itu sudah merupakan geografik. Karena mungkin saja, meskipun sama-sama Surabaya, antar Surabaya Utara, Surabaya Selatan itu akan berbeda. Nanti saya cerita bahwa kita akan jualan minuman waktu itu, ada perbedaan signifikan antara karakter orang Surabaya Barat dan Surabaya Utara. Ataupun Surabaya Timur. Surabaya Utara yang penting kecenderungan ya, ini kita nggak ngomongin secara general, tapi dari hasil penelitiannya kami, tim marketingnya saya, di utara itu yang penting harganya bersahabat. Karena karakteristik masyarakatnya levelnya mungkin menengah ke bawah gitu ya. Tapi kalau di barat, yang penting gengsinya bagus, packagingnya harus bagus, stylenya harus bagus, karena karakteristiknya berbeda. Nah, itulah geographic segmentation. Clear ya? Sini ya. Kemudian, segmentasi demografi. Demographic segmentation itu adalah membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarga, pendapatan, dan sebagainya. Marcelin tadi, dia bisa demographic segmentation, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Oh, ternyata produk saya ini lebih cocok pada jenis kelamin perempuan. Jadi fokusnya nanti pada jenis kelamin perempuan. Usianya berapa? Usia remaja. Karena mungkin saja orang-orang dewasa, oma-omanya kita udah jarang pakai kayak gitu. Kalau misalnya kita jualan ke mereka, nggak akan cocok. Gitu ya. Nah, demographic segmentation ini paling sering digunakan sebagai dasar kita untuk nentuin segmentasi apa yang akan kita gunakan. Gitu ya. Jadi ketika kalian mau jualan sesuatu, kalian tentukan dulu, aku mau jualan di daerah mana. Nah, itu geographic segmentation. Aku mau jualan ke karakteristik orang yang bagaimana, usianya berapa rentangnya, jenis kelaminnya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, pendidikannya seperti apa. Nah, itu demographic segmentation. Kemudian segmentasi berikutnya adalah segmentasi perilaku. Perilaku yang tadi saya bilang,
perilaku orang di TP dan perilaku orang di atom itu akan berbeda. Nah, produk kalian akan lebih cocok pada perilaku yang seperti apa? Produk kalian, apakah perilaku orang membeli yang spend money gampang, atau produk kalian ke perilaku orang yang perilaku membelinya itu rodok-rodok pelit, rodok-rodok nahan, holding money kayak gitu. Itu perilaku. Yang terakhir adalah psychographic segmentation. Jadi berdasarkan gaya hidupnya dan kepribadian konsumen. Nah, inilah psikologi masuk. Di sini kalian harus tahu nih karakteristik konsumen kalian itu orangnya gimana. Atau gaya hidupnya seperti apa. Gaya hidup mewah, gaya hidup instan, gaya hidup fashionable, atau gimana? Gaya hidup glamor. Nah, ini harus kalian tentukan, teman-teman. Gitu ya. Clear ya sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Nah, setelah kalian melakukan segmentasi, kalian sudah tahu nih, oh aku mau jualan di area mana, mau jualan di segmentasi mana. Tetapi kan seperti ini, segmentasi kan seperti ini nih, ya kan? Tetapi segmentasi ini masih sangat luas. Itulah sebabnya kalian gini nih, ini kan sudah kita segmentasi nih, yang di sini. Ketika orang yang sebanyak ini kita kelompokkan, oke? Proses ini namanya segmentasi pasar. Jadi kita bagi-bagi pasarnya. Clear ya? Tetapi setelah kita bagi-bagi, akhirnya ada berapa kelompok di sini? Ada berapa kelompok di sini? Dari hasil segmentasi kita. 4, Pak. 4 kelompok. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 4 kelompok ini yang mana yang mau kita jual? Yang mana yang akan kita menjadikan sasaran? Apakah keempat-empatnya? Belum tentu. Nah, itulah sebabnya langkah berikutnya yang harus kalian lakukan setelah segmentasi pasar adalah target pasar. Kalian tentukan target pasar kalian. Jadi target pasar adalah sudah lebih spesifik dari segmentasi. Kayak tadi kalian bilang, oh saya mau jualan di daerah Surabaya Utara. Oke, Surabaya Utara. Ke siapa yang mau saya jual? Oh, target pasar saya ke Surabaya Utara, ke anak-anak muda, ke remaja. Nah, itu target pasar kita. Jadi apa itu target pasar? Target pasar adalah proses menyeleksi target market dalam mengambil keputusan konsumen mana yang akan kita tuju. Gampangannya adalah setelah kita evaluasi berbagai segmen, jadi kan segmen itu ada beberapa ya, tadi ada 5. Perusahaan, kalian harus tentukan segmen mana yang akan kalian targetkan, yang akan kalian layani, kayak gitu. Oke. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah kelompok mana yang paling terbaik, yang paling menguntungkan bisnis kalian. Itu harus kalian tentukan. Dan ini perlu analisis, men. Itu namanya targeting market. Gitu ya. Jadi gampangannya gini. Segmentasi pasar kita kelompokkan berdasarkan beberapa variabel tadi. Setelah itu, setelah kita kelompokkan, kita tentukan target market kita itu apa? Siapa yang akan kita jualkan? Kita mau jual ke siapa? Oke. Nah, setelah kalian tentukan target market, ingat yang tadi, salah satu penghambat kalian dalam berkembang bisnis kalian adalah kompetitor. Nah, kita ngomongin sekarang yang ketiga adalah STP. Ingat ya, STP. S itu segmentasi, T itu target, P itu positioning. Positioning itu logikanya gini. Apa artinya? Positioning. Kalau dari gambar ini kira-kira apa artinya positioning? Ilustrasi. Yang membedakan kita dengan yang lainnya, Pak. Oke, good. Yang membedakan kita dengan yang lainnya. Itu apa namanya? Positioning.
Ada yang lebih detail lagi. Jadi tidak hanya membedakan, tetapi apa itu? Ada kira-kira? Apa itu kira-kira itu? Menyesuaikan diri, Pak. Menyesuaikan diri, kalau itu no. No. Kira-kira dari gambar ini, di sekitarannya warna apa? Abu-abu. Abu-abu. Terus ketika kalian melihat gambar pensil ini, mata kalian tertuju ke siapa? Langsung. Merah. Oh, menarik perhatian, Pak. Apa? Menarik perhatian. Menarik perhatian. Kenapa kok menarik perhatian? Biar kepandang sama orang-orang. Terpandang sama orang-orang gitu ya. Tapi kenapa kok langsung kalian targetnya ke merah ini? Paling beda. Paling beda. Kenapa kok paling beda sama-sama pensil? Dari segi warna sama dari segi raut muka sebenarnya. Gambarannya kan senyum, Pak. Oke, good. Jawaban kalian benar, mengarah pada satu kata kunci seperti ini, teman-teman. Marketing strategi berikutnya, positioning. Positioning itu bagaimana perusahaan kita stand out dibandingkan yang lain. Jadi stand out, tadi Maria Cindy sudah sempat menyinggung bagaimana kita berbeda dengan perusahaan lain, tetapi positioning itu tidak sekedar berbeda, tetapi stand out. Stand out itu artinya lebih berbeda, lebih unik, lebih dari segalanya, ya pasti dalam hal positif gitu ya. Sebenarnya, sekarang saya tanya ke kalian, kenapa KKI bisa terkenal? Ayo. Berani tampil beda, Pak. Beda. Tapi kenapa dia bisa terkenal? Saya selalu melihat sesuatu itu dari sudut pandang marketing sebenarnya. Atau kalian pernah lihat nggak Nia Ramadhani yang pas dia bawain gitu? Di TikTok. Bukan, ya TikTok Awards itu. Berbeda nggak? Itu dia sudah stand out. Dan saya mikir itu sebenarnya adalah strategi. Saya pernah komen di situ di YouTube-nya RCTI itu saya komen. Oke, terlepas dari dia tidak oke dalam NC karena belum terbiasa mungkin ya. Apakah itu adalah strategi marketing Rans Entertainment sebenarnya? Ayo. Dengan seperti itu, otomatis kan mereka akan termention. Ketika mereka termention, otomatis traffic-nya akan tinggi. Traffic-nya akan tinggi, berarti engagement-nya terhadap akunnya itu akan makin tinggi. Engagement-nya terhadap akun itu tinggi, berarti converting-nya makin tinggi. Converting makin tinggi, duitnya makin banyak. Ayo. Masuk nggak logikanya? KKI. Makan cilok, kemudian ciloknya jatuh. Pernah tahu? Oke? Iya. Apakah itu sekedar dia makan cilok terus ciloknya jatuh? Coba kalian lihat dari segi marketing strategi. Ketika dia makan cilok, dia jatuh, dan di videonya itu mereka zoom in ciloknya, ya kan? Di videonya kan di zoom in. Emangnya tanpa ada maksud di situ. Dia zoom in, otomatis apa yang terjadi dengan netizen kita? Menghujat kan? Ya nggak? Komentarnya sadis nggak? Iya. Sadis. Tetapi komentar yang sadis itu masuk di kolom komentar nggak? Ke dia. Masuk di kolom komentar artinya apa? Engagement-nya tinggi nggak? Kalau di media sosial. Interaksinya tinggi. Interaksinya tinggi apa artinya? Engagement-nya tinggi. Ketika dia tinggi, engagement-nya, terus gimana? Converting-nya tinggi. Paham ya maksudnya ya? Jadi, kalau kalian mau jadi stand out, apalagi di Indonesia, kalian bisa pilih teman-teman. Kalian nggak bisa ada di tengah-tengah. Oke? Kalian nggak bisa, kalau dalam kurva normal,
kalian nggak bisa berdiri di tengah-tengah. Kalian nggak akan, kita nggak akan sukses, nggak akan terkenal produk kita. Kita harus berada di ekstrim kiri, wis pokoknya welek-welek kape, wancur-wancur kape, atau sim bagus sekalian. Contoh, di chef, ini jasa. Kita ngomongin jasa, kalau tadi kan produk, jasa. Salah satu jasa di Indonesia yang terkenal adalah profesi seorang chef. Ya nggak? Yang stand out di ekstrim kanan, yang positif itu siapa? Contohnya, chefnya siapa? Arnold. Yap, Arnold. Bahkan Chef Arnold mengalahkan, kalau misalnya dari segi engagement, dia mengalahkan si Chef Juna. Iya tuh. Kalian boleh lihat di followers-nya dia. Lebih banyak punyanya Chef Arnold daripada Chef Juna. Padahal mungkin saja yang lebih kompeten adalah Chef Juna, gitu ya. Yang ekstrim kiri siapa? Itu kan bagus ya, Chef Juna kan berarti dia masaknya bagus. Chef Arnold kan dia masaknya bagus, personal brandingnya kuat, brandingnya juga kuat kayak gitu. Itu stand out-nya kanan. Ada nggak chef yang kiri stand out-nya? Ada. Bobon. Itu. Bonbon. Terkenal nggak dia? Iya. Dia terkenal. Kalau subscribernya langsung 1 juta lebih. Karena apa? Dia stand out, teman-teman. Yo, apa ceritanya goreng TV? Karena apa? Mereka tahu. Mereka ini sudah melakukan segmentasi pasar. Bahwa masyarakat kita suka hal-hal yang sensasional. Suka hal-hal yang wow. Makanya kalau nggak kalian ekstrim kanan, ya ekstrim kiri. Itu baru kalian bisa positioning kalian kuat. Kalau kalian berada di tengah-tengah itu nggak bisa, teman-teman. Contoh paling gampang, bobanya Dennis, kamu harus ekstrim kanan sama ekstrim kiri sekaligus, Dennis. Itu terkenal pasti. Omsetmu pasti akan meningkat. Ekstrim kanan misalnya, kamu pakai boba dengan kualitas terbaik, pokoknya bahan-bahanmu mahal, kayak gitu ya. Tapi kamu jualnya 15.000. Wah, untung langsung terkenal kamu. Atau kamu ekstrim kiri, Dennis. Bobamu itu wes nggak enak, wane, tapi kamu gunakan selebgram untuk review. Ini boba apaan? Apa sekali? Otomatis kan orang tertarik. Loh, penasaran tuh. Ini boba apaan sih? Nggak seenak apa sih? Memang mungkin dihujat, tetapi akhirnya orang cari. Karena apa? Karakteristik konsumen kita begitu. Marcelin gitu ya. Wes pokoknya kalau kamu mau ekstrim kanan, kamu bikin strap emasmu ini dari emas. Wah, terkenal kamu, viral pasti. Dari emas, gitu. Ekstrim kirinya, kamu bikin dari bahan-bahan yang aneh. Coba lihat kemarin itu. Kemarin ada satu, entah selebgram atau apa, dia buat jaket dengan menggunakan pembungkus Indomie. Pernah tahu nggak? Kemarin barusan viral. Nggak ngerti? Masa saya lebih update dari kalian ini media sosial ya? Dia bikin jaketnya itu, saya lupa istilah jaketnya apa gitu ya. Tetapi jaketnya ini strap jaket atau apa gitu. Pokoknya yang jaket masa kini. Dia tempelin pakai itu loh, pembungkus Indomie itu loh, ditempel-tempelin. Terkenal Pak. Maringono pasti dijual sama dia. Laku. Oke, ada chat. Tapi hal seperti itu berefek ke brand image nggak sih, Pak? Ya memang berefek ke brand image. Brand image-mu jadi jelek, tetapi brand image-mu yang jelek itu yang dia jual. Karena apa? Tujuannya mungkin cuma untung ya. Contoh lah paling gampang. Kembali lagi ke KKI. Itu ya. Saya bilang KKI itu marketingnya hebat banget. Hebat banget. Dia membangun brand image yang jelek. Tetapi secara expand pasar, dia besar-besaran banget. Kalian bayangkan masa loh, mandiin ayam itu loh. Mandiin ayam bisa terkenal. Terus saya cek di channel YouTube-nya kan, di channel ininya. Itu engagement-nya tinggi banget. DE itu minimal dari videonya itu ya, dari video yang mandiin ayam itu, minimal 50 juta ada. Dapat dari iklan.
Ayo. Kalau memang tujuannya, grand strateginya adalah mendapatkan uang, ya dia nggak masalah membangun brand image negatif. Makanya saya bilang, monggo, teman-teman saya ajak berpikir di sini, kalian mau stand out ke kanan atau ke kiri? Tapi harapannya kalian jangan ke kiri ya. Kalau ke kiri, aduh, saya nggak kenal, wes. Nanti tiba-tiba Grace gitu kan menciptakan produk opo gitu aneh-aneh, DE bikin YouTube gitu. Tapi itu intinya, supaya kalian mendapatkan pemahaman apa itu yang dinamakan positioning. Nah, teorinya gini. Teorinya adalah positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk atau jasa agar dapat menciptakan kesan tertentu pada konsumen. Itu kuncinya. Nah, positioning adalah bagaimana kita mendesain citra perusahaan. Betul, tadi Grace bilang, ini terkait dengan brand image memang, dengan menawarkan value dari produk atau jasa kalian. Dan sampai sekarang saya nggak tahu value apa yang ditawarkan oleh KKI. Tapi saya sangat penasaran dengan dia. Saya ngomongin sama Celusi itu waktu kita ngobrol-ngobrol. KKI ini memang secara itu ya, perilaku, secara konten mungkin nggak edukatif gitu ya. Tetapi secara dia pemasaran itu bagus banget. Kalian bayangkan gitu ya, gampangannya gini, kita susah-susah bikin konten tentang bagaimana cara lolos interview kerja, teman-teman ya. Di video saya kan saya bikin ya, bagaimana cara lolos interview kerja. Itu kan edukatif ya, at least menurut saya itu edukatif buat teman-teman yang mencari kerja gitu ya. Itu terkalahkan oleh KKI makan pentol terus jatuh. Ngono loh. Ayo loh, kita menawarkan value edukasi, oke? Secara kebermanfaatan mungkin ada gitu ya, tetapi terkalahkan dengan positioning yang entertainment. Ngono teman-teman, itulah sebabnya. Ayo, kalau kalian bikin bisnis, makanya saya bilang, kalian bikin bisnis apa? Positioning kalian sekarang apa? Citra yang mau kalian bangun tuh apa? Citra positif apa citra negatif? Ojo citra tengah-tengah, nggak iso. Apalagi kalau konsumen kita Indonesia, dan ketika kita mau masuk di pasar media sosial. Gitu ya. Mengembangkan posisi bersaing bagi produk dan mengembangkan bauran pemasaran yang tepat. Gitu. Oke, itu positioning. Nah, caranya gimana? Sekarang kita masuk ke caranya. Caranya ada 7. Pertama, berdasarkan atribut produk atau jasa. Ya, kayak tadi. Atribut itu adalah hal-hal yang melekat dengan si produk atau jasa tersebut. Contoh, kayak misalnya punyanya Dennis, kira-kira kita bisa tahu itu yang membedakan bobanya Dennis dengan Tiger Boba itu ada atribut apa. Nah, itu Dennis harus tentukan apa bedanya. Mungkin gambarmu bukan Tiger tetapi apa ya? Godzilla gitu kan. Boba Godzilla. Wah. Terus tagline-mu lebih serem lebih gede daripada harimau. Nah, itu bisa itu. Nah, itu untuk atribut produkmu. Contohnya kayak gitu. Berdasarkan manfaat tertentu yang ditawarkan bagi konsumen. Oke, Marcelin mungkin tidak menawarkan style. Karena kalau misalnya kamu masuk dalam ranah style, itu sudah banyak kompetitormu. Tetapi kamu masuk ke strap masmu itu dari segi manfaat. Oh, kalau dari segi manfaat, menggunakan strap masmu itu lebih aman. Jadi, maskermu itu lebih terlindungi, sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan pengeluaran lebih banyak menggunakan masker. Karena kalau sudah tentang stylish, tentang manfaat stylish itu udah banyak. Oke, bentar ya, 1 minute ya. Halo. Oke, lanjut ya. Sorry, dari fakultas tadi. Kalau nggak diangkat bahaya. Oke, itu yang berikutnya. Terus, posisi berdasar penggunaannya. Nah, sebenarnya manfaat dan penggunaannya itu sama. Tetapi gini, coba kalian searching nanti di internet. Ada satu perusahaan HP, sekarang dia bangun positioning. Orang ini kan lagi senang-senangnya, kita semua di dunia ini kan lagi senang-senangnya menggunakan smartphone yang simple, yang praktis, yang instan. Kalau kalian nge-charge HP,
Ribet nggak pakai ginian? Kabel. Oke, ribet ya. Oppo mengeluarkan HP dengan charge dengan cuma taruh di meja. Air charging namanya. Kalian coba cari air charging. Itu berdasarkan penggunaannya. Dia mau memposisikan dirinya sebagai HP nomor 1 di dunia yang pertama kali menggunakan air charging. Atau dulu, waktu zamannya Steve Jobs. 1000 lagu di sakumu. Masih ingat waktu mengeluarkan iTunes? 1000 lagu di sakumu. Itu berdasarkan penggunaannya. Kemudian berdasarkan siapa kelompok konsumen. Oke. Lalu berdasarkan pesaingnya. Nah, kalau berdasarkan pesaing ini, paling gampang contohnya di Pepsi versus Coca-Cola. Selalu mereka kalau buat marketing itu berlawanan terus. Kalian bisa searching di internet. Dan terakhir berdasarkan kategori produk. Nah, kategori produk contohnya juga sama di Apple. Dia punya kategori produk telepon, laptop, atau tablet kayak gitu, sama musik player. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai one-stop service untuk kebutuhan smartphone gadget kalian. Nah, itu berdasarkan kategori produk. Serta mutu atau harga. Nah, 7 hal ini yang nantinya kalian akan tentukan. Kalian pilih yang mana nih? Produk kalian, jasa kalian itu mau kalian unggulkan, mau kalian bangun brandingnya itu dengan cara apa? Dari ketujuh cara ini. Gitu ya. Lanjut. Kesimpulannya, marketing strategi itu STP. Ini penutupnya. Strateginya itu ada 3. Yaitu pertama, kalian tentukan dulu segmentasi pasar. Lalu setelah itu, kalian tentukan target pasar kalian. Berikutnya, kalian tentukan posisi kalian ada di mana. Posisi pasar kalian di mana. Setelah kalian tentukan 3 hal ini, baru kalian tentukan kalian mau ngapain. Promosi kalian seperti apa. Makanya bagi Dennis, tadi Dennis bilang, Pak, saya promosinya media sosial dulu, Pak. Saya promosinya pakai Japri dulu. Jangan dulu lakukan itu. Itu namanya kalian implementasi strategi. Yang harus kalian lakukan pada saat kalian punya bisnis, ketika kalian bikin marketing strategi, tentukan 3 hal ini dulu. Kalau 3 hal ini kalian belum tentukan, jangan dulu bikin promosi apapun. Clear? Clear ya? Nah, saya contohkan contoh konkret dari yang pernah saya buat. Oke. Ayo, yang lain yang bisa nampilin video, tolong ditampilin ya. Supaya saya nggak hanya ngajar ke 3 orang aja ini. 4 orang. Ayo, videonya ditampilin. Nah, ini adalah persiapan. Jadi, klien saya namanya ACRJ. Oke, dia ACRJ. Kemudian, bentuknya minuman. Nah, persiapan yang akan kalian lakukan untuk segmentasi pasar adalah kalian membuat guideline. Jadi, kalian membuat panduan. Panduan ini kalian gunakan untuk kalian tanyakan ke masyarakat umum. Jadi kita belum tahu nih segmentasi kita siapa nih. Oke, kita belum tahu segmentasi pasar kita tuh siapa. Tapi kalian harus tentukan dulu nih. Kalian mau cari ke siapa. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan, kalian tanya dulu. Kalian sudah pernah mendengar belum tentang produk ini? Kalau sudah, kalian inquiry. Kalau belum, apa yang kalian lakukan? Ini. Jadi, contohnya kayak gini nih. Kalau misalnya mereka jawab, oh aku belum pernah mendengar produk ini. Oke. Tunjukkan produknya. Menurut kalian, kalau produk seperti ini gimana harganya? Enaknya. Packaging-nya seperti apa? Rasanya gimana? Oke. Kemudian, ini kalian bisa tambahkan pertanyaan. Jadi kalian buat pertanyaan. Intinya kayak gitu. Pertanyaan ini berdasarkan apa, Pak? Terserah. Yang penting kalian mau cari tahu gimana karakteristik calon customer kalian. Oke, itu ya yang pertama. Itu yang kalian lakukan. Buat pertanyaan. Yang kedua adalah kalian survei. Turun ke lapangan. Wawancara. Kalian sebar angket. Kalian melakukan observasi. Gitu. Nah, setelah itu, kalian petakan
Pemetaannya seperti ini. Ini contoh yang lain. Pemetaannya seperti ini nih. Kalian bisa, kan tadi saya bilang kan melakukan penelitian, toh? Langkah awalnya kan melakukan penelitian. Nah, kalian melakukan penelitian, bisa searching di internet. Kalian ketik nih, oh, bobanya Dennis sudah ada atau belum? Kamu pernah nggak, Dennis, survei di internet, bobamu itu ada nggak di ini? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Coba kamu searching. Nama bobamu kamu ketik di Google. Keluar apa? Coba yang punya bisnis ini kalian search. Bisnis kalian apa? Ada nggak di situ? Atau kalian mau buka jasa? Coba search nama kalian, nama lengkap kalian, ada nggak di Google? Kayak gitu. Itu contohnya untuk melakukan research namanya. Kalian research. Jadi kemarin itu ternyata si ACRJ ini salah satu produknya adalah pupuk. Nah, kita nama perusahaannya CV Bunga Tani kan. Jadi CV Bunga Tani ini saya searching di Google. Oh, keluarnya seperti ini. Produk-produknya ini aja. Yang ACRJ belum keluar. Gitu. Berarti belum tahu nih orang-orang. Ya kan? Kemudian ini saya itu semua. Hasilnya apa? Nama perusahaan sudah ada di Google. Logo perusahaan belum ada. Produk-produk utama yang muncul itu apa aja. Nah, ini hasilnya. Lalu kalian melakukan segmentasi pasar. Oke, kita tentukan dulu nih dari awal sebagai punyanya perusahaan, kita tentukan dulu, aku mau main di mana? Oh, aku mau main di Surabaya aja. Kalian harus punya peta Surabaya. Karena kita ngomongin tentang segmentasi geografis. Oke, di peta Surabaya itu kalian cari tahu nih, Surabaya itu terbagi menjadi berapa? Ada 5 daerah. Utara, pusat, selatan, timur, barat. Di setiap timur barat itu kalian ini cari tahu nih. Contohnya kayak gini. Contohnya aja. Lokasinya total ada berapa toko yang kalian survei? Areanya di mana aja? Waktunya berapa lama kalian lakukan? Metodenya seperti apa? Dan sebagainya. Ini teknis banget. Lalu hasilnya, nah ini hasil segmentasi pasar kayak gini. Jadi ini kan sudah ada pertanyaan. Saya wawancara ke klien, ke toko-toko. Saya wawancara dengan menggunakan guideline ini. Apakah Anda pernah tahu mendengar CV Bunga Tani? Apakah tahu tentang ini? Produk apa saja dan sebagainya. Ini apa namanya guideline-nya? Kalian bebas mau bikin apa? Intinya adalah kalian satu, tujuannya kalian pengen tahu produk kalian itu sudah diketahui masyarakat atau belum. Kalau belum, kalian tunjukkan produk kalian kira-kira bisa masuk ke pasar yang seperti apa. Yang kedua, kalau sudah, apa respon pasar terhadap produk kalian? Itu tujuannya. Nah, pertanyaannya kalian bikin deh. Clear ya? Gitu. Nanti hasilnya kalian petakan seperti ini. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kalian bikin rangkuman. Namanya rangkuman atau laporan. Nah, laporannya seperti ini. Ini nggak harus fix seperti ini ya, tetapi contohnya aja ya. Saya melakukan di Kota Gresik kemarin itu, bukan di Surabaya. Nah, ini analisis produk ACRJ kemarin. Jadi, saya melakukan analisis geografis itu di lokasi Kota Gresik. Tempatnya di mana? Di warung-warung. Karena kan dia jualan minuman kesehatan gitu kan. Nah, mereka sudah tentukan dari owner, oh kita pengen masuk ke level menengah ke bawah. Oke, menengah ke bawah biasanya dijual di mana? Oh, di warung, di area-area makan. Makanya saya pergi ke sana. Cari tahu. Demografisnya gimana kira-kira? Oh, demografisnya itu pria dan wanita, karena cewek dan cowok ya bisa mengkonsumsi itu. Usianya berapa? Oh, targetnya kita pengennya 18-65. Jenis pekerjaannya seperti apa ya? Umum gitu ya. Lalu psikografisnya seperti apa? Gaya hidupnya gimana nih? Oh, gaya hidupnya ketika mereka mau konsumsi produk ACRJ ini, ketika mereka nongkrong. Ketika mereka lagi santai. Karena kan ini ya, menengah ke bawah juga ya. Yang penting bagus, dia terjangkau, kuantitasnya banyak.
Nah, ini kalian tentukan sendiri dari hasil kalian terjun di lapangan, dari hasil kalian lakukan research, dari hasil kalian diskusi dengan owner. Kalau kalian adalah konsultan. Kalau kalian adalah pribadi sendiri yang punya bisnis, kalian yang tentukan sendiri kalian mau di mana. Ini hasil analisis pasar namanya. Oke? Lalu kalian turunkan ke ini. Nah, dari 43 toko warung kios, apakah Anda pernah mendengar produknya? 100% bilang belum pernah. Kan ini tolong bagi pebisnis, kalau misalnya kalian mendapatkan hasil kayak gini, jangan sakit hati. Contohnya gini, Dennis, kamu boleh survei loh ke berapa orang anak nih. Coba, ada 14 orang anak, ada 13 orang. Coba saya bantu untuk contohkan ini. Produkmu namanya apa, Dennis? Kedai boba, Pak. Apa? Kedai boba. Oke, teman-teman, tolong bantuan kalian raise hand yang pernah mendengar kedai boba. Silakan, raise hand. Ayo. Yang pernah dengar. Yang pernah dengar raise boba. 1, 2, 3. Raise hand ya. Nathan, belum pernah. Oke, berarti yang raise hand. Tetap yang raise hand. Ya, pakai virtual aja, nggak usah kalau itu virtual aja. Berarti cuma berapa orang nih? 1, 2, 3 ya. Dennis, berarti kamu itu yang pasarmu yang pernah dengar 3/13 kali 100%. Ikut prosentasimu. Oke? Berarti kamu lebih banyak ke mendengar, belum ya? Oke, belum. Setelah itu kamu lakukan apa? Kamu tunjukin produknya ke kita. Ada nggak produknya di situ? Nggak ono? Nggak ada. Oke, let's say kamu tunjukin sesuatu gitu ya, kamu tunjukin. Nanti kamu minta, Marco tolong nilai. Kalau segini, aku jual 10.000, murah atau mahal? Misalnya Marco, dia jual gini botolnya, murah atau mahal? Kalau untuk ukuran segitu mahal, Pak. Mahal, oke. Kamu tanya satu-satu, murah atau mahal, murah atau mahal. Terus kamu presentasi lagi, Dennis. Terus tanyakan, idealnya berapa? Oh, idealnya segini harganya. Oke. Kemudian setelah itu kamu kasih tester. Kalau jadi pebisnis itu ojo pelit-pelit untuk tester. Ya, apalagi kalau kalian di bidang F&B. Yo, tester nggak usah ake-ake, nggak usah sak porsi gitu ya. Gitu. Kalau kemarin kita ACRJ kan botolnya segini toh. Botolnya segini, kita taruh di cup kecil itu loh. Kita beli cup kecil segini, terus kita suruh coba. Rasanya gimana? Enak apa enggak? Nah, itu namanya segmentasi pasar. Kalian melakukan analisis pasar. Nah, kemudian karena kan kita mau bermitra, kita mau jualan di warung. Terus kita tanya, apakah bersedia bermitra dengan produk ACRJ? Jawabannya apa? 100% nggak bersedia. Wah, ini udah dukdak sebenarnya saya. Karena saya harus laporkan ke klien, ini dia udah nggak mengenal 100%, kemudian nggak bersedia lagi kan mau kerjasama. Wah, mateng nih ya. Tetapi alasannya ada. Kenapa kok nggak bersedia? Harganya cukup tinggi. Segini sekitar cuma kecil gitu ya. Sekitar 400 mililiter kurang lebih, itu harganya sekitar 8.000. Dan pasarnya kita itu menengah ke bawah, ya jelas mahal gitu ya. Rasa kurang kuat, customer lebih suka bla bla bla, ini hasilnya. Nah, terus kita jelasin, ini nggak usah, ini nggak perlu karena ini kan tak ituin. Setelah itu kan kalian sudah tentukan nih target pasar kalian di mana, segmentasi pasar kalian di mana. Kalian buat strategi marketing. Inilah yang namanya strategi marketing. Jadi saya bantu petakan. Kalau mereka mau jualan, kan ACRJ ini kan belum jelas nih ya, untuk produknya mau ke target pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kita sebagai strategi marketer, kita harus tawarkan beberapa saran ke mereka. Saya sarankan ada 2 hal, yaitu kalau masuk di kelas premium, sarannya apa? Kalau masuk kelas yang biasa, sarannya apa? Nah, kalau itu berbeda, teman-teman. Kalau kalian mau jual produk kalian di produk premium, maka strateginya pun akan berbeda. Nah, kalau kelas premium saya tawarkan dari packaging-nya. Packaging-nya harus bagus. Harus dari botol mewah, gitu kan? Jangan pakai botol plastik. Wah, botol plastik kalian jual harga 20.000 ya nggak oke. Gunakan jasa DKV profesional. Nah,
DKV profesional itu siapa aja? Nah, kalian harus punya list. Gitu. Marketingnya bagaimana? Oh, karena dia mau masuk di kelas premium, kita harus gunakan jasa influencer. Contohnya apa jasa influencernya? Ini jangan di-copy ya, teman-teman ya. Nanti kalian hubungi lagi ini ya, satu-satu ini ya. Ini sudah ada harganya soalnya. Jadi siapa yang mau jadi itu, apa namanya, mau jadi influencer, mungkin Grace mau jadi influencer, harganya sekitar segini loh ya. Kurang lebih ya. Gila ya, satu kali video feed gitu loh. Atau satu kali story aja loh. Mek story gini toh, produk kalian, halo guys, boba kedai boba itu enak loh guys, gitu ya. 30 detik toh, itu harganya 2 juta, Pak. Oke, gitu. Vlog YouTube 10 juta. Oke, ini harga-harganya. Ini Koko Buncit juga kalau kalian mau promosi, ini ya, sekitar segini. Kemarin saya coba analisis, Koko Buncit harganya segini. Nah, kemudian ada salesnya. Arah penjualannya karena dia premium, ya harus di kafe, di coffee, jangan di warung kopi gitu ya. Bahan-bahannya juga digunakan ya harus bagus. Kemarin bahan-bahannya itu pakai jahe biasa. Kalau kalian mau masuk di kelas premium, pakai jahe merah. Memang bagus, tapi oke. Nah, ini mungkin berlaku untuk Dennis juga nih. Kalau kamu mau masuk di pasar premium, Dennis, kamu jangan pakai gula yang dibeli di warung, Dennis. Ojo, kamu minimal beli gula putih. Itu yang kualitasnya terbaik. Terus kalau misalnya kamu mau masuk di premium, Dennis, kamu harus ngurus surat izin sertifikasi halal itu loh. Jok sampai nanti produkmu kamu diprotes, iki halal nggak ini? Wah bahaya itu, karena kelasmu premium, Pak. Clear ya, maksudnya ya. Nah, berbeda dengan kelas ekonomi. Kelas ekonomi itu harga kompetitor rata-rata 5K. Jadi harga jual yang disarankan ya 5K atau 6K. Packagingnya juga ya ini beda juga. Gitu, teman-teman. Baru saya tentukan kita mau jualan di mana nih? Jualan kalau di Surabaya di depan Taman Bungkul dan sebagainya. Begitu, teman-teman. Nah, itulah output ketika kita melakukan segmentasi pasar. Jadi, dari kalian sebagai owner menentukan pasarnya siapa, targetnya bagaimana, positioning kalian apa, sampai kalian buat laporan. Nah, dari laporan dasar itu, kalian buat strategi marketing. Nah, dari landasan dasar itu baru kita buatkan marketingnya, strategi marketing yang lebih detail. Yaitu contohnya seperti ini nih. Nah, akhirnya karena kan kita mengetahui bahwa ACRJ ini kan belum itu ya, belum terkenal gitu kan. Berarti kita bangun brand awareness dulu melalui apa? Kita bikin Instagramnya. Kayak gitu. Jadi dasarnya dari mana bikin Instagram? Dari data tadi, karena orang belum kenal produknya kita. Sehingga tadi yang saya bilang ke Dennis sebagai contoh, kamu buka Instagram, bobamu itu, dasarmu apa? Oh, sekarang terkenal menggunakan Instagram, Pak. Nggak bisa. Kalau misalnya pasarmu orang-orang yang tidak pakai Instagram, rugi nggak? Rugi kalian buat Instagram. Nah, target kita ke siapa? Ke anak muda. Makanya desain-desain pun harus desain-desain anak muda. Gini, berbeda desainnya. Harus pakai infografik yang bagus. Seperti itu, atau seperti ini nih. Jadi harus yang benar-benar anak muda banget, karena target pasar kita juga anak muda. Landasan kita dari mana? Kenapa kok anak muda? Ya tadi, dari segmentasi pasar kita, dari STP tadi itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau bikin marketing strategi, langkah dasar yang kalian tentukan adalah tujuan kalian apa, lalu buat STP. Dari STP baru kalian bikin marketing program marketingnya. Jadi sekarang jangan dulu mikir-mikir tentang aku mau promosi lewat apa, jangan dulu. Mikir dulu STP kalian apa.
Kalau sudah ada STP kalian, data kalian sudah ada, baru kalian rencanakan. Gitu ya? Clear hari ini? Nah, karena sudah clear, jadi logikanya gini, kalian sudah membuat STP. Nah, dari STP itu, kalian buat bagaimana memasarkan produk kalian. Di tengah semester berikutnya, kita akan bahas bagaimana tentang membuat promosinya. Membuat tools-tools marketing. Jadi dari STP turunkan jadi tools marketing. Video, Instagram, media sosial lainnya, atau mungkin masih pakai media cetak dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas nanti di semester setelah UTS. Itu alurnya. Oke? Sebagai tugas, jangan lupa kalian sudah belajar STP, tentukan produk yang sudah kalian tentukan di kelompok tadi, STP-nya gimana. Gitu. Oke? Gitu ya. Nanti disatukan dengan tugas minggu lalu, kita kumpul minggu depan aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa enggak. Oke. Sudah? Kalau sudah, silakan dinyalakan untuk videonya, kita foto. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan ya, supaya itu kalian jelas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gitu teman-teman, habis ini saya upload di Bella untuk materinya, supaya kalian bisa langsung kerjain. Selamat siang semua, dan have a great day. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Thank you, Makasih, Pak. Pak.